This call is now being recorded. Nah, matul nggak tuh guys?
Baik, berhubung tentornya sudah datang dan pesertanya sudah cukup memenuhi, bisa langsung mulai saja kajiannya. Mohon maaf teman-teman semuanya belum bisa untuk on cam dikarenakan kondisi sinyal yang kurang baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama mengikuti kajian online dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, di sini saya Aulia selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian SCC Intermediate pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib dan susunan acara kajian pada hari ini. Untuk tata tertib SCC Intermediate, yang pertama, kajian dimulai pukul 9. Link kajian dibagikan 20 menit sebelum kajian dimulai. Room dibuka pukul 08.45. Yang kedua, kajian dipimpin oleh moderator. Yang ketiga, pada saat pembicara menyampaikan materi, peserta dianjurkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon. Yang keempat, sesi tanya jawab dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Yang kelima, peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan bisa menunjukkan emoticon raise hand dan bisa menuliskan nama pada kolom chat, kemudian menyampaikan pertanyaannya atau bisa melalui suara setelah diizinkan oleh moderator. Yang keenam, semua peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk itu langsung saja mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Akhina Rafli. Kepada Akh Rafli dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akh Rafli yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita kepada inti acara yaitu penyampaian materi tentang akuntansi syariah transaksi mudharabah yang akan disampaikan oleh Ukhtina Aufa. Kepada Ukhtina Aufa, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Uktina Aulia yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya ini diaktifin semua videonya, kameranya atau gimana ya? Masih pada off. Tes kedengeran nggak? Halo? Nah, ini udah soalnya ya. Iya. Daf, kedengeran nggak, Daf? Nah. Halo, tes.
Kedengaran baru. Oke. Kameranya pada dinonaktifin ya? Iya Mbak, bisa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyak sekali nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat hidayah, serta nikmat dimudahkannya kita dalam melakukan ibadah. Mari sama-sama untuk yang belum bersyukur di pagi hari ini, kita sama-sama bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh di akhir zaman ini sebagai contoh untuk pedoman kita kehidupan di hari akhir ini. Ya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama meluruskan niat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, semata-mata untuk berjuang di agamanya Allah. Karena kalau misalkan kita nggak lillah dan kita meninggal, itu nggak tahu sih nantinya gimana. Pokoknya kita harus melakukan semua aktivitas kita dengan lillah karena Allah. Jadi nanti misalkan kita meninggal pada saat acara ini, insya Allah akan dinilai syahid. Jadi buat teman-teman yang belum meluruskan niat, mari kita sama-sama luruskan niat kita, mencari ridhonya Allah, berjuang di agamanya Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi pada hari ini itu akuntansi mudharabah ya. Mungkin teman-teman lebih ngerti kali ya akuntansi mudharabah, lebih fasih masta lah. Kalau aku sih udah di luar kepala gitu loh. Saya udah lupa. Akuntansi mudharabah. Mudharabah ini itu secara garis besarnya adalah kerjasama bisnis antara ya awas masuk. Maaf. Sini aja. Ya, akuntansi mudharabah. Mungkin bisa dilihat di slide-nya ya. Rusuh banget. Apa? Kamu jangan kesana ntar masuk sungai. Allah Akbar. Akuntansi mudharabah. Next. Akuntansi mudharabah ini berasal dari kata dhorab yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara garis besarnya itu akuntansi mudharabah ini adalah kerjasama bisnis antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib atau pengelola modal. Nah, yang dimaksud dalam sahibul mal ini, dia istilahnya kayak dia tuh punya modal, punya uang, kelebihan, kagak tahu nih mau diapain, kagak produktif banget gitu ya uangnya. Nah akhirnya dia memberikan modal tersebut kepada mudharib atau yang pengelola modal untuk melakukan usaha yang nantinya hasilnya itu dinisbahkan, dibagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib. Kalau di sini secara istilahnya mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati. Namun bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik modal. Oke. Ya ini maksudnya itu jadi misalkan si Budi tuh punya uang 10 juta. Nah dia bingung nih uangnya mau diapain ya, nggak produktif gitu kan. Nah akhirnya kebetulan si Doni ini kebetulan mau jualan cilok, tapi dia kagak punya modal gitu ya. Nah akhirnya mereka berdua melakukan akad mudharabah dengan si Budi ini memberikan 10 juta kepada Doni, dan nanti Doni melakukan usaha
usaha cilok, jualan cilok. Dan nanti di akhir periode mereka kayak melakukan kesepakatan gitu. Kesepakatan bahwa nanti hasil usahanya dibagi berdasarkan nisbah. Misalkan yang pengelola modal si Budi ini 70%, terus si Doni 30%. Nah, nantinya di akhir periode mereka bagi hasil. Terus coba next di. Ya, kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal adalah kerugian yang bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ya, di mudorobah ini seluruh kerugian dan seluruh modal yang bersifat finansial itu ditanggung oleh sahibul mal atau si pemilik modal ini. Sedangkan mudorib itu hanya mengelola usaha. Dan nanti misalkan ada kerugian, si mudorib nggak usah ganti uangnya gitu, yang bersifat finansial. Karena kan si mudorib ini udah mengelola ya, otomatis dia kan juga udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran gitu kan. Nah, jadi itulah Islam sangat-sangat adil. Sangat-sangat adil untuk dalam hal kerjasama. Jadi nanti kalau misalkan rugi si sohibul mal itu rugi finansial, tapi mudorib ruginya rugi non finansial. Jadi sama-sama rugi. Terus next. Nah, dasar hukumnya. Ini kecil banget. Ada di surat Muzammil, Al-Jumu'ah, sama Al-Baqarah. Sebenarnya ada lagi di Al-Baqarah ayat 283 yang artinya maka hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Itu dasar hukum dari akad mudharabah ini. Next. Kalau menurut ulama, ada 3 rukun mudharabah, yaitu 2 pihak yang berakad. Kalau di dalam akad mudharabah ini ada sahibul mal yang pemilik modal dan juga mudharib yang mengelola modal. Keduanya ini harus yang berakal. Harus yang berakal dan sudah balik. Karena apa? Kalau misalkan belum mengerti gimana dia mau menjalankan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah gitu ya. Terus materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal, usaha yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut, keuntungan. Ya, jadi harus ada objeknya. Objeknya itu ya kalau misalkan dia kerjasamanya bersifat finansial, objeknya itu kayak uang gitu, modalnya. Sifat yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal. Ya, ijab kabul gitulah akadnya ya. Harus ada akadnya. Kalau misalkan untuk antisipasi gitu, akad mudharabah ini ada baiknya dibuat hitam di atas putih gitu. Karena kan kita nggak tahu kan yang bakal terjadi nanti ke depannya itu kayak gimana. Apakah ada perselisihan atau enggak. Emang sih kita niatnya tuh nggak mau gitu ada perselisihan. Tapi kan kita nggak ada yang tahu di hari esok bakal kejadian apa kan. Untuk mengantisipasi aja. Jadi lebih baik akad itu ditulis buat perjanjian hitam di atas putih. Dan mungkin harus ada saksi juga gitu. Untuk menjamin lah istilahnya. Next. Syaratnya. Modal itu iya harus jelas, nggak boleh gharar. Nanti jadinya riba kalau gharar. Dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang. Nggak boleh utang piutang, jadi dia harus bersifat tunai. Harus diserahkan kepada mudharib atau pengelola. Iyalah ya, harus diserahkan. Karena kalau misalnya nggak diserahkan, terus si mudharibnya pakai modalnya siapa gitu loh. Terus keuntungan. Pembagian keuntungan harus jelas presentasenya. Ya, harus jelas nisbahnya. Misalkan 70% untuk pengelola, terus 30% untuk mudharib, 30% untuk sahibul mal atau yang pemilik. Kemudian kesepakatan rasio presentasi dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Ya, itu ya kesepakatan aja sih antara mudharib sama sahibul mal.
Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahibul mal. Ya biasanya kalau di akuntansinya itu kayak kan misalkan perjanjian akad mudharabah nih di awal. Nanti misalkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, nanti diperhitungkan deh tuh hasil usahanya berapa, terus biaya-biaya yang dikeluarkannya berapa. Lalu nanti hasilnya kan labanya baru ntar dipresentasi dengan nisbah yang ditentukan itu, yang 70% sama 30%. Next. Syarat pembagian keuntungan. Yang pertama harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Ya, nggak boleh disyaratkan salah satunya, kayak misalkan mana nih, bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Misalkan si Budi pemilik modal, terus si Doni yang mengelola. Nah, si Budi karena dia yang punya modal, jadi dia mensyaratkan untuk si Doni, pokoknya nanti habis usaha harus balik labanya itu jadi 15 juta gitu. Padahal modal awalnya 10 juta. Nah, itu nggak boleh disyaratkan salah satunya. Terus bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional. Jadi keuntungan yang sesuai kesepakatan, sekiranya terdapat perubahan nisbah harus dijelaskan kesepakatan. Ya, ini balik lagi ke perjanjian akad mudharabahnya yang tadi di awal, itu harus jelas supaya yang pasti-pasti aja gitu loh, jangan yang ngawang-ngawang. Terus yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Nah, ini benar penyedianya itu, jadi kalau misalkan rugi, ya sahibul mal yang menanggung semua yang bersifat finansial. Karena kan yang si mudharib itu udah penanggung yang non-finansial ya, dia juga udah rugi waktu, tenaga, pikiran. Nah, itu adilnya Islam, Masya Allah. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Ya, misalkan mudharibnya itu kayak lalai gitu loh. Dia udah dikasih modal, tapi dianya malah nggak ngejalanin usahanya. Atau udah dikasih modal, malah dia ngegunain uangnya buat foya-foya. Nah, itu nanti si mudharibnya yang tanggung jawab. Oke, next. Pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Ya, nanti ada badan pengawasnya gitu sih biasanya dari banknya, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Jadi kayak mantau aja sih udah sesuai dengan prosedur apa belum gitu. Memenuhi terpenuhnya rukun dan syarat, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Ya, dia cuman kayak mantau aja, mantau udah sesuai apa belum, terus apa yang kurang gitu. Itu pengawas syariah. Next. Penyebab jadinya batal. Ya, mudharabah itu bisa batal. Misalnya syarat dari mudharabahnya itu nggak ada, kayak misal mereka melakukan kerjasama tapi nggak ada akad atau nggak ada modalnya gitu, itu kan syarat awalnya kan batal jadinya ya. Terus pengelola mudharib sengaja tidak melakukan tugas bagaimana mestinya dalam memelihara modal dan melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya juga ditulis di perjanjian awal, pokoknya dia kan harus ngejalanin usahanya apa gitu, ntar ada di perjanjiannya. Kalau misalkan dia nggak sesuai dengan perjanjian, ya berarti batal. Terus pengelola meninggal, ya kalau misalkan salah satu meninggal, ya udah, ya batal. Emang siapa lagi yang mau ngejalanin gitu ya? Masa ya di alam akhirat dia masih ngelanjutin akad mudharabah, kan nggak mungkin ya. Lanjut. Jenis-jenis mudharabah.
ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Sebenarnya jenis-jenis mudharabah ini cuma kayak buat namain masing-masing transaksinya aja sih. Kalau misalkan yang muqayyadah itu jadi ada batasan lokasi, cara, atau objek investasi. Misalkan lokasinya tuh harus di daerah Karangwangkal. Terus caranya itu harus dengan cara online atau apa gitu. Terus objeknya, usahanya apa, misalkan ditentuin usahanya mau buka showroom mobil. Itu namanya muqayyadah. Tapi kalau misalnya mutlaqah, bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Jadi mutlaqah ini terserah gitu, misalkan aku ngasih kamu modal 10 juta untuk kita akad bisnis mudharabah. Terserah deh mau usaha apa. Nanti pas di akhir periode kita bagi hasilnya gitu. Itu mutlaqah. Jadi semuanya diserahin ke si mudharib atau yang si pengelola modal. Selanjutnya ada mudharabah mushtarakah. Belum woy. Mudharabah mushtarakah. Bentuk mudharabah ini tuh di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jadi kayak kerjasama gitu kan, si mudharib ikutan ngasih modal gitu. Itu namanya musyarakah. Terus next. Ini gambar. Susah ya? Ini gambarnya. Kecil banget lagi. Baca. Bentar, nggak kelihatan. Ya, ini gambar alurnya ya. Negosiasi dan akad mudharabah. Ya, pertama ada negosiasi dari biasanya kalau di sini contohnya dari bank syariah sama nasabah. Mereka berdua kayak melakukan negosiasi akad mudharabah. Terus nanti setelah diberikan dananya baru melakukan usaha. Nah, setelah melakukan usaha di akhir periodenya nanti baru ada pembagian hasil usaha yang dimana labanya itu dibagikan sesuai nisbah yang ditentukan di akad. Dan dikembalikan modalnya kembali kepada sahibul mal kalau tidak terjadi kerugian. Tapi kalau rugi, ya otomatis si sahibul mal ini harus ikhlas. Karena kan si mudharib ini juga udah rugi tenaga, waktu, pikiran, dan rugi-rugi lainnya yang mungkin kita nggak tahu. Next. Nah, ini masuk ke akuntansinya ya. Masuk ke. Oh ya, sampai sini ada yang bingung nggak? Apa kagak ngerti gitu? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jelas nggak sih? Apa mau diulang? Jangan sih, jangan diulang. Panas. Ada yang bingung nggak sampai sini? Apa udah paham semua? Belum, Mbak. Belum. Belum bingung? Belum bingung. Oke. Nah, di sini contoh jurnal-jurnalnya ya. Misalkan itu kan investasi mudharabah sebesar 100.000 ya. Ini tuh jurnalnya bagi sahibul mal yang pemilik dana dan si mudharib yang pengelola dana. Misalkan terjadi akad nih, udah akad. Nah, terus kan si sahibul mal itu ngasih uang ke si mudharib. Otomatis nanti si sahibul mal mengkreditkan kasnya karena mengeluarkan uangnya. Kalau di sini itu 100.000 ya. Mungkin nolnya pada gelinding ya. 100 juta gitu maksudnya. 100.000 mengeluarkan 100.000 untuk mudharib. Nah, 100.000-nya ini tuh untuk apa? Yaitu untuk investasi mudharabah. Makanya nanti di debitnya itu investasi mudharabah. Itu bagi sahibul mal.
Lalu kalau misalkan mudhoribnya, karena mudhorib menerima uang, jadi otomatis kasnya bertambah di sebelah debit besar 100.000. Nah, itu bertambah karena apa? Itu jadi akun pasangannya karena dana syirka temporer atau investasi mudharabah. Selanjutnya, itu jurnal yang di bawahnya tuh yang pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban. Kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup. Jadi kan kalau misalkan di usaha itu yang mengolah si mudharib ya. Jadi si sohibul mal nggak menjurnal. Nanti si sohibul mal tugasnya itu menjurnal pas awal sama akhirnya aja, mengawali dan mengakhiri. Tapi yang prosesnya itu si mudharib. Makanya di sini jurnalnya yang ada si mudharib. Jadi misalkan dari hasil usahanya itu ternyata penjualan sebesar 10.000 gitu. Berarti kan kasnya bertambah 10.000 terus menjadi pendapatan 10.000 di kredit. Nah, terus di usaha ini juga ternyata harus menanggung beban 8.000 gitu misalnya. Jadinya nanti bebannya di debit sebesar 8.000, terus kas atau hutang 8.000. Kenapa kas atau hutang? Ya tergantung dari si mudharib ini, nanti dia tuh bayar biaya, misalkan biaya listriknya, dia tunai apa cash, tunai apa cash sama aja ya, tunai apa ngutang gitu. Nah, terus nanti di bawahnya lagi, itu akun pembalik sih. Nanti jadinya pendapatannya yang tadi hasil penjualan 10.000 jadinya di debit, terus di kreditnya beban, sama sisanya itu pendapatan yang belum dibagikan atau hutang, kewajiban bagi mudharib. Terus selanjutnya di bawahnya lagi ada kas pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, itu hasil dari nisbah si sohibul mal. Berarti kan tinggal dibagi persenannya tuh ya. 3 banding berapa tuh? 3/4 apa ya? Pengelola dana berapa persen, pemilik dana berapa persen. Nah, nanti pas hasil dari labanya itu dikalikan dengan persentase, ketemu hasil pendapatannya Rp500. Jadi nanti pada saat menerima di akhir periode, si sohibul mal menerima labanya, maka akan di jurnal di debitnya itu kas sebesar 500, di kreditnya kenapa sih ada pendapatan kas 500? Nah, itu menjadi akun pasangan dari penambahan kas ini, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah. Itu bagi sohibul mal. Kalau si mudharib, jurnalnya itu kebalikannya. Pendapatan yang belum dibagikan 2.000 di debit, terus di kreditnya kas. Nah, misalkan pendapatan di akhir periodenya nggak langsung dibagiin gitu. Nah, nanti si sohibul mal menjurnalnya itu sebagai piutang karena kan belum dibagikan, belum ada pendapatan ke kita. Jadi piutang bagi hasil, piutang dari apa? Piutang dari pendapatan sebesar Rp500. Itu bagi sohibul mal. Nah, nantinya kalau udah menerima, baru deh kasnya di debit, terus karena tadi ada akun piutang, jadinya dibalik lagi biar kosong akun piutangnya. Jadi nanti dikredit piutang bagi hasil sebesar 500. Nah, itu bagi sohibul mal. Kalau bagi si mudharib, berarti bagi dia kan menjadi beban ya. Beban bagi hasil karena belum dibagi. Beban bagi hasil itu 1.500, beban bagi hasil sohibul mal 500, lalu di kreditnya utang karena belum dibagi. Jadi makanya di situ akunnya utang. Nah, nanti pas dibayar, tinggal dibalik deh tuh biar akun utangnya udah kosong. Jadinya utangnya di debit, kasnya berkurang sebesar yang dibayarkan itu 2.000. Gitu. Ya, 2.000. Oke. Next. Jurnal-jurnalan. Oke, sahibul mal. Sahibul mal yang ini penyajian laporan racanya aja sih, investasi mudharabah di debit, terus kreditnya penyisian kerugian. Kenapa penyisian kerugian atau cadangan kerugian? Karena kan kita belum tahu ya bakal untung apa enggak, makanya di situ ada akun kayak begitu. Terus kalau bagi mudharib itu utang bagi hasil mudharabah nggak ada, terus dana syirkahnya itu 100. Kalau yang atas itu racanya, kalau yang kerugian mudharabah yang bawahnya tuh di bawahnya tahun 2006 itu misalnya
ada rugi gitu. Ada rugi. Misalkan ternyata rugi 2.000. Berarti nanti akun ruginya di debit, terus kreditnya penyisian kerugian mudharabah. Sebenarnya kalau nama-nama akun gini tergantung dari perusahaannya atau banknya sih, kebijakan dari accountingnya, mau namanya apa gitu. Serah dia. Nah, terus kalau bagi mudharibnya, pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban. Pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian akan ditutup. Ya, misalkan pendapatannya itu 8.000 kan, itu 8.000, kas bertambah atau menjadi piutang bertambah sebesar 8.000, terus dikreditnya pendapatan. Nah, misalnya rugi, berarti kan pendapatan lebih sedikit daripada beban ya. Nah, itu kalau di situ soalnya 10.000 itu menjadi beban. Berarti kan lebih besar beban daripada pendapatan. Bebannya itu 10.000, terus dia tergantung tuh mau bayarnya kas atau ngutang. Mau tunai apa ngutang dulu. Di situ 10.000. Nah, nanti dibuat lagi jurnal, pendapatannya di debit, terus penyisian kerugiannya di debit 2.000, terus kreditnya beban. Selanjutnya di neracanya itu investasi mudharabah 100.000, terus tadi kan rugi 2.000, akhirnya dikurangin, nah jadinya modalnya kan 98.000. Itu bagi sahibul mal. Kalau si mudharib, utang bagi hasil mudharabahnya kan belum. Nah, dana syirkah temporer atau yang investasi awalnya itu kan 100.000. Terus ruginya 2.000. Karena tadi tuh yang rugi 2.000 karena kan pendapatannya 8.000, bebannya 10.000 ya. Jadi rugi tuh 2.000. Udah tinggal dikurang. Jadinya sisanya 98.000. Terus di akhirnya banget itu pengembalian investasi mudharabah yang tadi udah dikurang sama biaya-biaya. Ini kalau rugi ya. Kalau rugi berarti kan si mudharib ngebalikin uang 98.000 ke si sohibul mal. Ya, kasnya bertambah 98.000, terus ruginya berapa? 2.000 tuh penyisian kerugian mudharabah. Terus di kreditnya karena apa? Uang itu bisa terjadi karena apa? Ya karena investasi mudharabah yang tadi. Nah, terus si mudharib, kalau si mudharib ini ke jurnal pada saat pengembalian investasi, berarti dana syirkah atau investasi awal yang tadi di debit, karena kan tadi pas di awal periode di kredit ya, kas bertambah sama dana syirkah temporer di kredit. Nah, kalau di akhirnya tinggal dibalik aja, dana syirkah temporernya di debit, terus di kreditnya kas, karena kan dibalikin tuh modalnya kan ke si sohibul mal. Nah, di situ baru deh ruginya 2.000 itu ditanggung sama si pemilik modal itu. Coba next nih, ada lagi nggak? Oh, ini contoh dari misalkan transaksi ada laba nih, transaksi laba selama 8 bulan. Ini contoh aja ya. Contohnya laba 20 juta, laba bruto, terus porsi bank 30%, 6.000. Ini contoh transaksi. Terus ntar di slide selanjutnya ada jurnal-jurnalnya. Coba di next. Nah ini, yang tadi kan pendapatannya ada yang 6 juta, terus ini jurnal-jurnalnya aja sih. Kas di debit, sama pendapatan di kredit, kas debit, pendapatan kredit. Jurnal per bulannya. Per bulan. Oke, next. Oh, ini yang pas akhir. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal. Nah, untuk yang alternatif satu ini, kalau misalkan nasabahnya itu nggak rugi gitu ya. Ini pokoknya jurnal untuk sohibul mal, nanti jadinya kas bertambah di debit, terus pembiayaan mudharabah bertambah di kredit. Terus pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal. Kalau misalkan nggak mampu mengembaliin, berarti kan jadi piutang dulu bagi si sohibul mal. Piutangnya 1.450, terus piutang karena apa? Karena pembiayaan mudharabah. Udah sih sebenarnya simple ya. Maksudnya kalau misalnya kas bertambah, tinggal kasnya di debit, terus bertambahnya karena apa? Tinggal akun pasangannya di kredit. Gitu-gitu. Udah sebenarnya sih simple kayak gitu doang. Ada yang mau ditanya nggak? Atau masukan, kritikan, saran? Bentar ya.
Ya, tanya lagi. Ada yang mau ditanya? Apa udah jelas? Ada yang mau nyimpulin nggak? Nyimpulin dari tadi materi. Boleh. Hati-hati ya. Jatuh. Udah materinya sekian. Ada yang mau ditanya nggak? Siapa tuh? Rafli. Sok, langsung ngomong aja. Ya, agak itu ya. Izin bertanya Kak, tadi tentang syarat mudharabah tuh kayak ada semacam syarat yang harus persenan keuntungannya tuh harus kita ketahui dalam syaratnya kan. Nah, tapi dalam dunia investasi, bukan investasi saham aja, tapi investasi hal lain, terkadang sering terlihat bahwa syarat persenannya itu tergantung bagaimana keuntungan itu didapat. Semisal keuntungannya melebihi target, kesepakatan persentasenya itu akan jauh lebih besar ketimbang laba yang didapatkan itu sesuai standar atau bahkan rugi. Kadang juga kalau rugi itu bahkan tidak dapat persenan gitu dari si pemilik modal, tidak diberi gitu yang ngelakuin aksinya itu kan. Nah, pertanyaan saya apakah hal seperti itu masih dianggap sebagai mudharabah Kak? Karena ya saya pikir itu tidak termasuk syarat sih, tapi kan masih dalam awalnya kan sama-sama keuntungan kan, walaupun keuntungan persennya tidak itu tergantung bagaimana keuntungannya itu sendiri loh Kak. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, langsung jawab aja atau ditampung dulu nih, moderator? Boleh langsung dijawab. Kalau misalkan dari konsep awalnya sendiri mudharabah itu, kalau misal nisbah, kan itu nisbah ya, persenannya. Nah, itu sebenarnya sih tergantung kesepakatan di awal akad, persenannya itu mau berapa persen. Nah, persenannya itu dikali berdasarkan terserah nanti keuntungannya itu berapa. Misalkan keuntungan 10 juta berarti persenannya dikali dengan keuntungan itu. Tapi kalau rugi, ya berarti nggak ada tuh, nggak terjadi. Kalau rugi berarti kan justru malah uangnya berkurang kan, si sohibul mal ini. Nah, berkurang sebesar ruginya berapa. Nah, nanti kalau si mudharib jangan sampai ngeluarin uang karena mudharib ini juga udah rugi loh, rugi tenaga, waktu, sama pikiran. Jadi kalau misalkan untung aja, untungnya misalkan 10 juta ya berarti dikalinya berdasarkan keuntungan itu yang udah dikurang biaya-biaya yang dia keluarin selama melakukan usaha. Kalau misalkan untungnya 5 juta ya berarti dikali 5 juta persentasenya. Persentasenya sebenarnya terserah dari akad awal antara mudharib sama sahibul mal. Terserah mau berapa persen, mau 70% dikali 20%, 70 dikali 30% atau 80 kali 20%. Kayak terserah si sahibul mal sama mudharib ini. Tergantung di perjanjiannya. Gimana, Fli? Jelas kagak? Berarti Gimana? kalau bisa dalamnya tuh labanya kan kalau untungnya berapa gitu itu masih termasuk berapa? Apa? Kok suaranya nggak jelas? Kan suaranya gandang. Gimana, Fli? Misalkan dalam artinya kayak persen nanti deh sesuai berapa gitu. Kayaknya diketik aja dah, kagak kedengeran. Oke. Aulia, coba Aulia jelasin ulang itu ngomong apa, Rafli? Hah, Aulia keluar. Deneng keluar ke priwe. Mau ngeliat pesan sih gimana?
dalam panggilan. Semisal dalam perjanjiannya itu persenannya itu lihat nanti tergantung seberapa untungnya, apakah itu masih masuk mudharabah. Oh, lebih baiknya itu ditulis di akad awal loh, karena kan itu takutnya nanti malah gimana ya, harusnya dari akad awal itu ditentuin gitu loh, biar jelas, nggak ngawang-ngawang, dan takutnya nanti ada kecurangan atau apa. Untuk mengantisipasinya lebih baik nisbahnya itu disepakati di awal, karena ya itu syarat dari rukun dari mudharabah itu dari awal perjanjian harus dijelasin nih berapa modalnya, nisbahnya mau berapa persen, jadi nanti udah jelas. Kalau di akhir periode tinggal dibagi-bagi aja gitu, Fli. Itu termasuk rukun sih. Kalau misalkan masih dibilang mudharabah atau kagaknya, aku juga belum tahu sih, tapi kalau menurutku enggak, apa ya, mereka mungkin kurang pengetahuan atau kurang ilmu, jadi mereka belum tahu kali ya kalau misalnya itu termasuk rukun gitu, Fli. Udah enggak, apa mau ditanya lagi? Udah. Walah, terima kasih Kak. Oke, siap. Next, ada yang mau tanya lagi nggak? Kita sambil nyantai di sawah, asik, enggak ding. Udah pada mandi belum nih yang pada ngikut Zoom? Udah. Baru bangun. Sarapan udah belum? Nyantai aja ya, lagi weekend. Tinggal satu. Kuncinya di mana, Cak? Ini. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada yang mau nanya gitu? Ini dong, kasih kesimpulan. Kalau emang udah ngerti kesimpulan dari yang tadi aku ngejelasin. Apa? Lupa. Kayaknya kita. Coba tuh yang mau ngasih kesimpulan nanti dapat hadiah dari pengurus. Sok, ada yang mau nyimpulin nggak? Apa mau nanya lagi? Hati-hati ya dengan akad mudharabah ini. Takutnya nanti masuk ke dalam riba atau apa gitu. Jadi sebelum melakukan suatu transaksi, lebih baik kita cari ilmunya dulu. Kalau misalkan belum pasti cari ilmunya, jangan sampai memulai. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya itu dibolehin dalam syariat apa enggak. Apalagi kita orang Islam ya, ada syariat yang mengatur. Benar-benar udah sempurna banget. Tinggal kitanya aja cari ilmunya. Pada sehat semua nih yang di Zoom? Apa ada yang lagi sakit dibela-belain nge-Zoom biar absen? Gak ding. Afi mana nih, kagak ada suaranya Afi? Kenapa? Sok. Alia udah lama banget kagak ketemu. Inggris, Rian, Iva dia. Oh iya, tolong ambilin dong. Makasih. Buat aja. Apa? Nih, sama. Lepotan. Ada lagi yang mau ditanya? Maaf Mbak, mau tanya, kalau misal salah satu pihak meninggal, kan mudharabahnya batal. Pada lalu penulisan jurnal gimana ya Mbak? Atau tidak ada jurnalnya ya Mbak? Oh, kalau misalkan salah satu meninggal, berarti jurnalnya langsung
pembalikan modalnya aja. Misalkan meninggal, berarti kan transaksinya batal. Karena tadi kalau bagi si mudorib ini kan yang mengelola modal, berarti nanti kasnya dikredit sebesar sisanya, terus ini kan dibalikin ya modalnya misalkan 10 juta, terus udah ngejalanin usaha, ternyata udah laba 2.000, berarti nanti udah tinggal balikin aja. Kasnya dikredit 12 juta, terus di debitnya invest apa sih? Berarti kok aku jadi coret-coretan. Nggak, tinggal di debitnya investasi mudharabah, terus sama pendapatannya berapa, terus di kreditnya kas. Kayak gitu. Sebenarnya kalau udah masuk atau ngelakuin langsung gitu, ngejurnal langsung, sebenarnya makanya logika aja sih. Misalkan ntar uangnya bertambah atau berkurang, melakukan pengeluaran, tinggal kasnya berkurang karena apa? harus dibikin jurnalnya juga, karena kan itu bank sama nasabah ya, pasti ada jurnalnya, harus ada pencatatan buat laporan gitu. Aku juga masih belajar sih, mungkin teman-teman lebih pro kali ya, karena kan masih dalam komunitas ekonomi. Udah lama banget. Ada lagi yang mau tanya? Coba Afi, kamu simpulin ntar dapat hadiah tuh dari pengurus. Oi, Afi, mana hilang? Rindu sama. Itu Mbak Arif aja. Arif, iya tuh Arif. Coba yang Ivan, sok ramaikan. Santai aja, liburan weekend. Rif, simpulin Rif. Buktikan kalau kamu berani. Arif, mana nih Arif? Putus udah. Kenapa? Chicken, apa sih? Chicken. Coba simpulin Rif. Arif Rahmat. Departemen apa nih Arif? Mungkin jangan saya dulu, saya ada yang lain. Ya, Arif mau nunjuk siapa? Ica. Oh, Inggris mau nggak? Inggus? Inggus nggak ada suaranya kowe. Where are you? Tes 1, 2, 3. Iya Mbak lagi di luar. Oh iya sama aku juga lagi di luar. Diana mau nanya nggak Diana? Apa ada yang mau nyimpulin guys? Mudeng nggak sih kalian? Aku takut kalian gak mudeng. Nih ada.
Nih. Putri malu. Iya, coba senggol. Tadi nutup. Sepertinya tidak ada yang mau menyimpulkan, Mbak. Ya udah kamu aja, Di. Ya Allah. Intinya gimana coba, Di? Intinya mudharabah itu adalah transaksi antara dua pihak, yaitu sohibul mal dan mudharib, di mana sohibul mal itu sebagai pemberi modal, terus mudharib sebagai pengelola modal, yang melakukan kesepakatan nanti keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Iya, betul. Ya intinya nggak tahu lah Mbak. Iya benar. Misalkan nggak usah kayak di bank juga bisa sih, kayak misalkan aku sama kamu nih, Di. Aku punya uang misalkan 100 juta, bingung nih mau diapain uang 100 juta biar produktif. Terus misalkan kamu juga mau bikin usaha kan, usaha jualan apa gitu, Di. Bikin salon atau apa ya. Nih buat kamu, salon khusus akhwat ya, salon syariah ntar namanya, Di. Terus ntar kamu jalanin, misalkan kita di perjanjian awal udah nih jalanin setahun dulu, ntar kalau misalkan emang laba ya udah kita bagi, ntar kamu 70%, akunya 30%. Terus ternyata ntar misalkan labanya misalkan 10 juta, ya udah tinggal dikurangin beban-beban dulu, ntar ketemu laba bersihnya, baru deh kita bagi hasil. Tapi kalau misalkan rugi, ya udah insya Allah aku ikhlas dah. Ntar misalkan rugi berapa? Rugi 20 juta, berarti kan kamu mau balikin aku 80 juta ya, Di. Ya udah ntar aku ikhlasin dah tuh yang 20 juta. Soalnya kan kamu juga udah rugi kan, rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga. Jadi ya itu Islam, adilnya itu bener-bener adil. Masya Allah banget ya. Kamu juga rugi, aku juga rugi, walaupun beda materi. Aku materi finansial, kamu non finansial. Tuh ntar Diana dapat hadiah tuh, pengurus. Rindu, ada bunga buat kamu. Sekali. Rindu, ada yang mau tanya nggak? Belum dengar suaranya Rindu. Halo Mbak Alfa. Waalaikumsalam Ukti. Assalamualaikum. Dina Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vio. Kenalin teman-teman. Ada Vio anak mana ya? Anak mana? Oh. Lah, dia langsung keluar. Oke. Lagi ngapain, Rin? Lagi ngapain ya? Mbak Rindu tuh. Ini udahan nih. Nggak ada yang mau ditanya lagi. Nggak nanya gitu, bedanya riba sama mudharabah itu apa? Jangan sampai salah. Kalau misalkan riba, misalnya nih, aku punya 10 juta. Nanti di akhir periode, pokoknya kamu harus balikin 15 juta. Nggak mau tahu, mau rugi, mau untung, pokoknya harus balikin 15 juta. Tuh, itu namanya riba. Ada syaratnya gimana? Riba itu kan mendapatkan keuntungan, tapi tidak mendapatkan resiko kerugian. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan kayak disyaratin kayak gitu, cuman untung doang, kagak mau rugi, itu bisa jadi riba kayak gitu tadi transaksinya.
aku punya uang 10 juta. Terus ntar di akhir periode kamu harus balikin 15 juta. Nah, itu udah riba tuh. Dia udah mengakui hasil 15 juta padahal belum tentu untungnya kan. Pede banget ya. Gaji banget ya aku ya. Tok, ada yang mau ngapain? Stand up. Moderatornya mana nih? Ini Mbak, maaf moderatornya ada urusan jadi lanjut. Iya, Nak. Oh, gitu. Oke. Niatnya tadi aku mau salam terus tutup salam ya, Di. Kenapa? Niatnya aku mau buka salam terus langsung tutup salam. Iya. Itu salah satu. Oke Mbak. Kayaknya ini udah nggak ada yang tanya lagi. Jadi Insyaallah semoga ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya itu ada sesi foto bersama dokumentasi. Buat teman-teman bisa on cam sebentar ya. Rian. Apaan Rian? Oh, kirain apaan putih-putih. Yuk on cam yuk. Mbak Ova lagi jalan-jalan ya. Yang sini, goes ke Karangnangka. Adem nih. Gak tahu itu di mana. Loh, Beji deket Diana tuh. Diana sini nyusul Di. Mbak Ova sehat. Alhamdulillah. Suara siapa tuh tadi? Alhamdulillah. Kepriwe. Oke, langsung foto ya. Satu. Siapa aja nih? Ini belum on cam semua. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gelap. Ya. Makasih semuanya. Ya, sebelum saya tutup acara kajian kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ova yang sudah menjadi mentor hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian. Saya mohon maaf apabila dalam memoderator kegiatan hari ini banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Mohon maaf ya semuanya kalau ada kesalahan kata atau perbuatan. Kita nggak tahu kapan bisa berjumpa lagi. Iya. Kita tutup acaranya dengan istighfar bersama Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya.
Ya, assalamualaikum. Makasih Mbak Aufa. Iya, Beb. Duh. Gabut banget. Astagfirullah. Duh. Apa?